Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis zikir yang penuh berkah ini. Dan pula tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zurriyat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' wal arba'un min suril Quran, suratul Hujurat, madaniyatun wa ayatuha 18. Yang ke-49 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 18 ayat. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Diambil dari asal kata mufradnya hujrah, kamar. Di sini dijamakkan sehingga menjadi kamar-kamar. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 orang istri menurut sebahagian riwayat, dan masing-masing istri beliau itu ada 1 kamar. Jadi Al-Hujurat beberapa kamar. Dinamai surat yang ke-49 ini dengan Al-Hujurat karena pada ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau hai Muhammad dari sebelah kamar, orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, kebanyakan mereka itu adalah tidak berakal. Itu mereka orang-orang yang tidak punya akal. Andai kata mereka itu bersabar sehingga engkau keluar kepada mereka, niscaya yang demikian itu lebih baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini menurut para ulama tafsir diturunkan adalah kepada sebagian daripada kabilah Arab. Ada yang mengatakan Bani Taim. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang tidur. Lalu mereka berteriak-teriak di luar, ya Muhammad, ukhruj ilaina, hai Muhammad keluari kami, hai Muhammad keluari kami. Jadi tiap-tiap buah kamar didatangi kamar-kamar istrinya Rasulullah SAW, karena kada tahu Nabi di kamar yang mana. Nah, ya Muhammad ukhruj ilaina, hai Muhammad keluari kami.
Allah marah kepada mereka karena tidak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah berfirman, orang-orang yang memanggil engkau itu hai Muhammad dari belakang kamar itu merupakan orang-orang yang tidak berakal. Orang yang kada beradat, kada tahu dibahasa. Andai kata mereka itu bersabar sehingga engkau keluari mereka, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi adab seperti itu, bahwa seseorang itu cukup dengan menunggu di depan rumahnya, itu lebih baik daripada kita mengetuk atau memanggil orang yang dalam rumah. Apabila yang kita datangi itu adalah orang-orang salihin, orang-orang para ulama, orang-orang para habaib, lebih baik kita duduk menunggu daripada kita mengetuk, apalagi memanggil macam orang Badawi itu. Dikisahkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini mengaji, menuntut ilmu kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu guru sidin. Jadi Ibnu Abbas begitu sampai ke rumahnya Ubay bin Ka'ab, gurunya, kalau pintu rumahnya terbuka dan diizinkan masuk, Ibnu Abbas masuk ke rumah belajar. Kalau kebetulan Ibnu Abbas datang ke rumah Ubay bin Ka'ab, pintunya tertutup, Ibnu Abbas duduk di pelatar menunggu, bahkan kadang-kadang sampai setengah hari, hanya gurunya mengeluari. Nah, macam inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dan muslimat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Andai kata kita harus mengetuk rumah orang yang kita datangi, umpamanya kita kada sanggup menunggu duduk, kada sanggup, kalau kita hendak mengetuk juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan tata cara bagaimana kita hendak berilang, hendak masuk ke rumah orang itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah selain kamu sehingga kamu minta izin dulu kepada mereka, kemudian kamu beri salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kamu, agar kamu menjadikan yang demikian itu sebagai peringatan. Nah, jadi kita kalau kada sanggup kita duduk di pelatar mahadangin, ampun rumah hanya keluar, boleh kita tasta'nisu, minta izin. Kayak apa caranya minta izin itu? Ada berbagai macam cara, mulai dari badaham. Nah, artinya ada orang di luar nih, atau bacaan selawat kah, tasbih kah di luar, supaya yang di rumah ini tahu pada di pelatar ada orang mencari, atau mengetuk pintu, sama aja. Itu ngarannya tasta'nisu. Nah, begitu pintu dibuka, hanya wa tusallimu ala ahliha, memberi salam kamu atas penghuni rumah itu. Nah, yang demikian merupakan salah satu cara kalau kita hendak berilang ke rumah orang itu. Berapa kali kita badaham, berapa kali kita mengatuk? Cukup 3 kali. Bila badaham 3 kali di rumah kadang mengeluarinya, lebih baik bulik, lebih baik pulang. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun bukan berlaku kepada kita, Rasulullah pun demikian. Rasulullah begitu beliau mengilangi sahabat beliau, Rasulullah masuk
bukan masuk ke rumah tapi diam di depan pintu rumah itu. Rasulullah berkata, "Assalamualaikum a'adkhulu?" Apakah boleh aku masuk, kata Rasulullah. 3 kali beliau mengucap itu, kalau tidak jawaban dari rumah, Rasulullah pulang. Nah, jadi artinya jangan sampai kita macam orang-orang Bani Taim tadi. Di Pelatar sudah kuciak-kuciak mengiau na ampun rumah. Nah, jangan. Itu Allah mengatakan perilaku seperti itu la ya'qilun, tidak berakal. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Hujurat sebagaimana surat Al-Quran yang lainnya memberikan petunjuk, pedoman kepada kita. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini ayat yang ke-11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah meremehkan satu kaum, satu kelompok daripada kelompok yang lain, atau satu person, satu orang daripada orang yang lainnya. Jangan hendak meremehkan, jangan hendak meulu-ulu, jangan hendak mentertawakan. Barangkali orang yang diulu-ulu itu di sisi Allah lebih baik daripada orang yang meulu-ulu, yang meremehkan itu. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, dan tidak boleh juga perempuan meremehkan, mentertawakan perempuan-perempuan yang lain. Barangkali perempuan yang diremehkan itu kedudukannya lebih baik di sisi Allah daripada yang meremehkannya. Dan janganlah kamu mencela akan diri kamu. Janganlah kamu mencaci maki akan diri kamu. Kayak apa kita mencaci maki diri kita? Kita mencaci orang, akhirnya kita dicaci orang juga. Nah, maksudnya. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Sejahat-jahat nama adalah kefasikan sesudah iman. Dan barang siapa yang tobat, dan barang siapa yang tidak tobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka. Sesungguhnya sebagian sangka itu ada yang bersifat dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan jangan menggibah sebagian akan sebagian. Adakah suka salah seorang kamu memakan daging saudaranya bangkai? Maka tentu kamu tidak suka. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Ayat 11 dan 12 surat Al-Hujurat ini. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam ayat tadi pertama Allah Subhanahu wa taala melarang kita istihza, sukhriyah, tahkir ala uyubil ghair wan naqais. Allah melarang kita meulu-ulu, meremehkan atas aib dan kekurangan orang lain. Baik kekurangan pada bentuk tubuhnya, atau kekurangan pada pakaiannya, atau kekurangan pada agamanya. Pokoknya bila mana kita mengulu-ulu, Allah kada suka. Allah melarang seorang hamba mengulu-ulu, meremehkan, memperinting, mengecilkan hamba Allah yang lainnya.
mentertawakan. Ada orang lewat umpamanya, baju timpang sebelah ditawakan, masuk di sini. Ada orang sembahyang tak salah ditawakan, masuk di sini. Ada orang nampina mudil tatawaan, itu termasuk di sini. Rasulullah SAW bersabda, innal mustahzi'ina bin nas yuftahu li ahadihim babun minal jannah fayuqalu halumma halumma fayaji bikarbihi wa ghammi fa idza atahu ughliqa dunahu ila akhir. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Orang yang suka mengulu-ulu manusia, dibukakan bagi dia nanti di hari kiamat pintu surga. Orang masuk, dia datang tutupi orang lawangnya. Dibuka orang pulang pintu sebelah, masukkan orang, berjurutan masuk tutupi orang pintunya. Nah, ini balasan orang-orang yang suka mentertawakan, yang suka mengulu-ulu, meremehkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah mengulu-ulu satu kaum, satu orang kah daripada orang yang lainnya, karena barangkali orang yang diulu-ulu itu lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang juga wala talmizu anfusakum, janganlah mencela, jangan mencela, mencaci maki hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik karena dia melakukan satu maksiat, baik dia melakukan satu dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Allah melarang untuk mencaci mereka itu. Terhadap kemaksiatan kita disuruh benci, tapi benci bukan berarti mencaci maki. Orang berbuat maksiat, jangan dicela, jangan dicaci maki. Kalau kita benci kepada perbuatan maksiat, itu disuruh Allah. Tapi orangnya jangan dicaci maki. Imam Al-Qurtubi mengatakan, fala'alla may yuhafidhu 'alal a'malil zahirah ya'lamullah min qalbihi wasfan madhmuma la tasihhu ma'ahu tilkal a'mal. Wala'alla man ra'ayna 'alaihi tafritan aw ma'siyah ya'lamullahu min qalbihi wasfan mahmuda yaghfiru lahu bisababihi. Fal a'mal amaratun zanniyah la adillatun qat'iyyah wa yatarattabu 'alaiha adamul ghulu fi ta'zimi man ra'aynahu 'alaihi af'alan salihah wa 'adamul ihtikar li muslimin ra'ayna 'alaihi af'alan sayyi'ah. Barangkali orang yang ibadahnya bagus, barangkali orang itu dalam hatinya ada sesuatu yang menyebabkan ibadahnya ditolak Allah. Orangnya penyembahyang, orangnya pembaca Al-Quran, orangnya ketujuh bersalawat, samuan amal kebaikan digawinya. Nah, barangkali orang seperti itu dalam hatinya ada sifat-sifat yang membuat Allah benci kepada inya sehingga amal ditolak Allah. Dan barangkali orang yang kita lihat berbuat maksiat, orang yang kita berbuat maksiat, kita lihat berbuat dosa, barangkali orang itu dalam hatinya ada sifat yang terpuji, yang Allah ampuni dosanya sebab sifat terpuji itu. Karena amal zahir ini hanya merupakan tanda yang zanniyah,
bukan pasti. Bila orang sembahyang pasti baik, kada. Orang berbuat maksiat pasti jahat, belum tentu. Sehingga kesimpulannya, kada perlu kita keterlaluan, melampau batas, alugulu, meliwati batas pada mengagungkan orang yang kita lihat berbuat saleh. Kita tidak perlu terlalu mengagungkan orang-orang yang beramal saleh. Barangkali di hatinya ada sifat yang membuat Allah benci sehingga amal salehnya ditolak oleh Allah. Wa adamul ihtikar li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayyi'ah, dan kita jangan sekali-kali meremehkan, menghinakan, mencaci maki orang yang berbuat dosa. Karena barangkali di hatinya ada sifat yang membuat Allah mengampuni seluruh dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang beriman, kata Rasulullah, kal jasadil wahid. Orang yang beriman itu adalah seperti satu batang tubuh. Jadi kita umpamakan, kita contohkan, maksiat itu seperti bisul umpamanya. Lalu di tangan kita ini ada bisul. Di tangan kita ada bisul. Kita celaklah bisul ini, anaknya di tangan kita. Kita benci ke lawan bisul, kita benci lawan bisul. Cuma kebencian kita kepada bisul ini tetap kita berusaha menyembuhkannya. Tetap kita berusaha mengobatinya. Nah, bukan benci kepada bisul lalu dicelak, tanganku ini kada baik, lalu kada mau macam itu. Nah, kayak itu juga orang yang berbuat satu kemaksiatan, kita disuruh membenci kemaksiatan itu sambil berusaha mengobatinya. Jangan orang yang berbuat maksiat itu dibenci, diremehkan. Nah, itu kada boleh. Orang yang berbuat maksiat dihinakan, diulu-ulu, dianggap remeh, nah itu kada boleh. Allah melarang itu, wala talmizu ampusakum. Jadi kita benci perbuatan maksiatnya. Masalah orangnya jangan dihinakan, jangan dicaci maki. Para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga yang di sini Allah melarang kita adalah at-tanabuz bil alqab, bepanggil panggilan lawan galar. Nang kada disukai oleh orang nang dipanggil itu, baik galarnya bagus atau galarnya itu nang kada bagus. Ini termasuk perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada kawan betapi begitu lo belanga kopi haji, mah tuan guru datang nah, inya kada katuju disambet jam itu, berdosa kita. Kawan babadaan pina bagami-gamis macam-macam disambet, nah datang kiai nah, inya kada suka lawan galaran itu, kita dapat dosa. Wala tanabazu bil alqab, jangan hendak berpanggil-panggil lawan gelar itu. Yang keempat, dalam ayat tadi Allah melarang kita su'uzzan, berburuk sangka. Qala al-Mahdawi wa aktsarul ulama ala anna dhannal kabih biman zahiruhu al-khairu la yajuz. Wa annahu la haraja fi dhannil kabih biman zahiruhu al-qubhu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa sangka yang buruk dengan orang yang potongannya saleh, orang yang selalu kebiasaan berbuat saleh, kita sangka buruk, itu kada boleh. Kada boleh. Tapi tidak mengapa pada kita menyangka buruk dengan orang yang zahirnya kebiasaan sudah buruk. Orang yang terkenal sudah di mana-mana tahu pada itu maling. Tahu pada itu maling. Malam duduk di pelatar kita, nah ini maling duduk nah. Dalam hati nih, ini ya sudah nih maling.
Kita ada berdosa. Kenapa? Karena orang ini zahirnya sudah kebiasaannya hidupnya sebagai maling. Yang kelima, tajassus, mencari-cari tahu nang sesuatu kada perlu, mencari tahu keaiban orang. Di zaman Rasulullah SAW dikisahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah punya kawan dua orang. Kebetulan kawan yang dua orang ini adalah lebih berada kedudukannya daripada Salman, sehingga Salman membantu kedua orang tersebut. Suatu hari dua orang tersebut kehabisan makanan. Lalu dia menyuruh Salman, datangi Rasulullah, ikam minta kalau ada makanan lawan sidin. Berangkat Salman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman datang kepada Rasul, minta sesuatu. Ujar Rasulullah, ikam datangi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datangi, barangkali di wadainya ada makanan. Salman datang kepada Usamah bin Zaid mencari makanan. Ujar Usamah, makanan habis. Bulik Salman kepada dua orang yang menyuruhnya tadi. Tadi aku datangi Rasulullah, ujar Rasulullah datangi Usamah, ujar Usamah makanannya habis. Ujar nang berdua tadi, pada hadapan habis Usamah nang pemalar. Itu sangka buruk ngarannya. Pada benda habis makanan. Usamah aja nang memalarakan itu. Coba bang kita cek, nah iya ini tajassus ngarannya. Mana sudah menyangka jahat, hendak mencik pun orang pulang. Inna ba'da dhanni ismu wala tajassasu. Jangan hendak mencik. Nah mestinya begitu sampai kabar, biar usaha makanannya habis, habis saya sudah. Titik habis hingga situ, kada usah mau mendaya habisnya benang pemalar dah hendak memberi kita. Nah sangka jahat itu nang kada boleh. Ibnu Mas'ud pernah didatangkan seorang laki-laki yang di janggutnya ada titikan bekas arak. Datang kepada Ibnu Mas'ud, laki-laki yang di janggutnya masih ada titikan bekas arak. Datang kepada Ibnu Mas'ud, sidin layani. Kada mau sidin bertakun, itu di janggut bekas arak kenapa itu? Nah, itu artinya mencari-cari dosa orang. Jakanya kita melihat inya rahatan nginum arak, nah kita hampas butulnya, jangan orangnya ditampilin, butulnya nang dihampas. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu macam ini, bukan menampilin orang yang berbuat maksiat kada, tapi menghancurkan barang kemaksiatannya itu. Nah, ada ini kada, cuma bakasnya minum arak ada. Nah Ibnu Mas'ud kada bertakon, minum apa tadi, di mana kada mau. Kenapa? Mencari-cari dosa orang. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lewat, misalnya membawa bini-bini, bah tuh bisa kada bininya tuh nak cek pangkaian, apa mancik orang? Nang bini orangnya, nang kada bini orang, kada ada urusan kita. Nah ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat nang kada kakaruan, nang kada ada gunanya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan yang keenam adalah jangan sekali-kali kamu berbuat ghibah. Karena itu pas iritannya bila berburuk sangka lawan orang, kayaknya meneliti pun orang, akhirnya kita menggibah orang, menyembati orang. Nah para muhibbin rahimakumullah, untuk ghibah ini cukup satu firman, satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yatub
fayatubullah subhanahu alaih wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Ujar Nabi kita, aku takuti kalian daripada melakukan ghibah. Sesungguhnya ghibah itu lebih sulit daripada perzinahan. Lebih sulit tobatnya daripada zina. Lain kalau menzinahi bini orang tuh lain lagi pulang nih, zina yang biasa. Seseorang laki-laki itu dia berbuat zina, dia bertobat kepada Allah, Allah bisa menerima tobatnya. Nah kalau orang yang melakukan ghibah, Allah tidak mengampuni dosanya sebelum mengampuni baginya orang yang dia ghibah. Itu kan berat ini. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya dari ayat 11, ayat 12 surat Al-Hujurat ini memberikan larangan, tegahan kepada kita. Yang pertama, jangan sekali-kali kita mentertawakan kelemahan orang, mentertawakan kejelikan orang. Yang ketiga, jangan hendak mencela, mencaci maki orang lain walaupun dia melakukan satu kemaksiatan. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita memanggil orang dengan gelar kecuali gelar yang dia suka. Kecuali gelar yang dia suka. Yang keempat, jangan berburuk sangka. Yang kelima, jangan hendak mencari-cari dosa orang, jangan hendak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, jangan hendak mengumpat atau menggibah orang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما صلى وسلم